Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa aula li khabari Abi Dawud idza shalla ahadukum falyaj'al amama wajhi syai'an. Wa huwa utawi kaunul khatti tulan aula iku luweh utama. Di atas terangkan kalau sholat disunahkan menghadap sesuatu seperti tembok atau tiang. Jika tidak ada, menancapkan tongkat atau benda-benda yang lain. Kalau tidak ada, menggelar semacam sajadah atau kain sebagai pembatas. Yang kira-kira panjangnya itu 3 dhira'. Li khabari Abi Dawud krana hadis kang den critakake dening Imam Abi Dawud, kang den riwayatake Imam Abi Dawud. Idza shalla nalikane salat sapa ahadukum salah siji sira kabeh, falyaj'al mongko becik ndadekake sapa ahad amama wajihi ing dalem ngarepe wajahe ahad syai'an ing suwiji-wiji. Nabi bersabda, jika salah satu dari kalian sholat, maka hendaknya jadikan sesuatu di depannya, membuat sesuatu di depannya, baik itu benda atau garis atau sajadah. Fa'ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa ahad, falyunsib mongko becik ngetekaken sapa ahad ason ing teken. Kalau tidak ada barang atau kamu mungkin sholatnya di tanah, bisa menancapkan tongkat. Fa'ilam yakun mongko lamun ora ono ma'ahu iku sartane ahad apa ason apa teken, falyakhutta mongko becik garis sapa ahad khatton ing garis, sumalaya duruhu nuli ora bahayani ing ahad apa ma barang marra kang wis liwat apa ma amamahu ing dalem ngarepe ahad. Wa kisalan den padhake bil khatti kelawan garis apa al musalla apa panggonan salat. Dari hadis atas kalau tidak bisa menancapkan tongkat, yo
memberi batas, baik itu penggaris, digaris, atau kamu membuat sajadah atau apa saja yang digunakan sebagai batas. Kalau sudah ada batasnya itu, insya Allah tidak ada setan yang lewat. Jadi tidak ada gangguan sesuatu apapun yang membahayakan seseorang yang sholat. Makanya Nabi mengatakan tidak mengatakan man, karena sesuatu itu adalah setan. Jadi gunane ngarep ono batese, itu yang kamu batasi itu adalah suatu wilayah yang terjaga sehingga aman dari gangguan setan atau gangguan sesuatu. Orang yang mau lewat juga tidak mengganggu kamu. Coba kalau kamu tidak ada batasnya terus kamu lewat. Makanya kalau kalian ada lewat, ada orang sholat, jangan, apalagi sudah dikasih sajadah, kamu jangan sampai melewati sajadah tersebut, hukumnya haram. Karena itu sudah wilayahnya orang yang sholat. Nah, disamakan dengan garis adalah musola, sesuatu yang digunakan untuk sholat seperti sajadah. Jadi musola di sini itu jangan kamu gambarkan dengan langgar atau musola tempat, enggak. Jadi musola di sini di tempat yang khusus kamu gunakan untuk sholat sendiri seperti sajadah atau sarung atau apa saja itu dimaksud musola. Jadi musola itu arti aslinya itu tempat untuk sholat, panggonan kanggo sholat. Iku jenenge musola. Wong Jawa tengarani langgar, wong kene tengarani pondok. Pondok itu yo pondokan. Jadi namanya, tapi kalau mengacu pada bahasa Arab itu namanya musola. Bentuknya apa saja yang kamu gunakan untuk sholat itu namanya tempat sholat. Wa kuddima lan den dhisikake apa musola alal khotti ing atase garis li annahu krana setuhune musola azharu ing luweh jelas fil muradi ing dalem kang den karepake. Jadi urutannya menurut secara tertib itu tembok atau sesuatu yang tinggi lah. Nang ngarepmu wis salat ngarepmu ana wong barisan wong, ana tembok atau barisan wong mbok jaga. Terus setelah itu kalau tidak ada ya tongkat, kalau tidak ada sajadah atau benda-benda yang lain, kalau sudah tidak ada baru digaris. Sholat gak no sajadah gak napa garis karo kapur jret utawa kayu gini terus gini kayak sajadah sebagai batas kalau kamu itu wilayah kamu sholat. Wat tartibu tayu tertibe al madhkuru kang den tutur wa ya tartib al madhkur al mu'tamadu iku menurut kaul kang den kuwatake. Jadi urutan di atas seperti tembok atau sesuatu yang berdiri tegak, baik itu tembok atau tiang atau orang baris di depanmu. Kalau tidak ada tongkat, kalau tidak ada apa itu benda, boh tas, boh jaket, kalau tidak ada sajadah, kalau tidak ada baru digaris. Itu urut-urutan
menurut kaul yang mu'tamad, pendapat ulama yang kuat. Khilafan halin ulayani lima marang barang yuhimuhu kang nyipta ing ma apa kalamu Ibnul Mukri, apa dawe Imam Ibnul Mukri. Ini berbeda dengan pendapat yang diutarakan oleh Imam Ibnu Mukri, yaitu apa? Tidak disunahkan tartib, artinya wis butai apa saja terserah. Ya kalau pendapat yang mutamat urut ono urut-urutane. Famata adalah mongko semongso-mongso ngaleh sapa musolli an rutbatin saking urutan siji ilama marang barang dunaha kang sak ngisore rutbah ma'al kudrati sartane kuwasa alaiha ing atase rutbah kanat mongko ana apa rutbah kala adami iku kaya ora ana. Kalau disunahkan apa itu tartib, berarti kalau di situ ada tiang atau ada tembok, terus kamu sholatnya mencari jauh dari tembok, terus kamu membuat batas sendiri, maka itu dianggap tidak ada. Itu kalau sunahkan tartib uniku. Nah kalau Imam Ibnu Mukri tidak disunahkan tartib, walaupun depan itu ada tembok, pemeginin sagak sakjane kesunatane, kamu kalau sholat sendiri itu kesunatane di sini depan sagak ngarepmu no sagake. Nak kene wis gak ono kene ono wong kene kuwi nang burine wong. Kalau sudah tidak ada, sagak tidak ada, kamu baru menggaris. Nah sekarang kalau ada sagak terus kamu sholat di sana, depanmu tidak ada orangnya, maka terus kamu garis atau kamu beri sajadah, itu dianggap tidak ada. Artinya kamu tidak dapat kesunatan walaupun kamu pakai sajadah. Ini menurut kaul yang mengatakan tertib. Kalau menurut Imam Mukmil enggak sah tertib. Kamu di mana saja walaupun sudah pakai sajadah itu sudah dapat kesunahan memakai sutroh. Jadi kesunatannya kayak ngene. Dadi kowe nak salat dhewean. Wah, nang omah mengkono apa usahakan pakai batas sajadah. Walaupun tidak mungkin ada orang lewat. Salat dhewe nang kamarmu gak ana wong lewat. Tapi disunahkan usahakan sholatmu itu di depanmu tembok atau sagak, ojo malah memburi. Jadi umpamanya nang kamar ini kamar. Kamu kalau sholat masuk kamar usahakan di sini di depanmu no tembok ojo malah sholat nonggon kono, jarakmu karo tembok ini jauh. Paling banyak itu semeter 20 cm. Itu paling jauh dari batasmu. Walaupun tidak ada yang lewat, alah ora nong lewat wong kamarku mampu dhewe ya, tapi itu menurut kesunatan. Jadi tuntunan agama, tuntunan Nabi itu kita diwajibkan untuk ikut. Tidak diwajibkan untuk menganalisa dan mengikuti logikamu. Karena kalau sunnah Nabi ini kamu analisa, akhirnya zaman akhir ini analisamu salah, akhirnya kamu berpendapat sendiri-sendiri. Kayak contohnya, masih pendapat sholat sekarang baiknya itu jaraknya jauh-jauh. Jadi gini, semeternya. Karena dia menganalisa, wong saiki sholat nak cedak-cedak, ngodenin sholat mambu kancane, mambu apek, mambu bau petik, akhirnya di sini terganggu. Itu kalau kamu analisa ngono. Tapi sunnahnya Nabi tidak seperti itu.
Sunnahnya Nabi kalau sholat kita disuruh mepet, rapet. Karena kita mungkin tidak tahu alasannya Nabi, karena itu pendapat nubuah. Itu ada rahasianya. Mungkin kita tahu, mungkin saja tidak tahu. Nah, di antara rahasianya sholat kenapa disuruh mepet, ini ada bahaya, yaitu apa? Kalau kita benggang, nanti setan ini akan berdiri di sini dan dia akan mengganggu. Jadi ganggunya setan ora saka ngarep, ora saka mburi, saka sisih. Karena apa? Yang di depanmu ini sudah ada batas, ini sudah wilayah kamu. Setan tidak bisa menguasai. Di hadis tersebut, summa la yadurruhu ma marra amamahu. Jadi wilayahmu sini. Lah kalau kamu jauh sana, setan akan bertempat di sini ganggu kowe. Itu di antara alasan Nabi kenapa kita suruh. Lah kok nak mambu? Lah masalah mambu itu Nabi juga mensunahkan kalau kamu sholat ikut disunahno siwakan, pakai bau yang wangi-wangi nganggo minyak. Lah kenapa kita tidak mengikuti kedua sunnah itu, nganggo minyak siwakan terus mepet? Itu lebih mendekat, lebih cocok dengan sunnah daripada kamu menganalisa menurut otakmu sendiri. Jadi agama itu tidak tidak mengikuti logika yang ada. Kok agama ini mengikuti logika yang ada? Akhirnya kamu kalau wudu sing mbok basuh ora wajahmu. Wong wis sing ngentut ku silitmu tah raimu. Nah kenapa sing ngentut silitmu, sing mbok wudu ning kok raimu? Kudune sing ngentut ya silitmu, ya sing mbok wudune silitmu. Aku kalau melu analisa, kenapa sing diwudun? Karena itu ta'abudan. Walaupun nanti ada rahasia sendiri karena itu ta'abudan, maka semua alasan oleh para ulama rata-rata di dalam sholat ini lil ittiba. Karena alasannya mengikuti ajaran Nabi, karena ada perintah Nabi shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kamu melihat aku sholat. Lah, yang kita ini tidak melihat Nabi sholat, sing delok sahabat. Nah, sahabat punya murid, diajar murid, akhirnya murid punya murid, kita melihat guru, guru melihat gurunya, melihat gurunya, melihat gurunya, melihat gurunya, itu sampai sahabat, sampai kepada Nabi. Dan tidak ada keterangan hadis dimanapun ketika Nabi sholat barise kon aduh-aduh koyok ngono iku. Maka kamu jadi santri harus hati-hati kalau kamu menanggapi suatu pendapat yang alasannya tidak cocok dengan kitab, hanya beralasan logika. Iya nak sing menganalisa iku logikane otake waras. Lah nek otake kumplo kaya Panji Gumilang ngene iku ora waras. Bapak-bapak, dia menganalisa sendiri, tidak bersandar hadis ngono iku salat manut sapa? Dene niku ndak Nabi. Wong Nabi gak nganalisa kaya sing kaya ngono iku. Jadi salat itu alasannya ulama dalam kitab semuanya lil ittiba, karena mengikuti Nabi. Barise lanang wedok yang ngono, Nabi tek ndawuhna piye ya wis diadawuhna ngono iku. Apa meneh dicampur alasan diberi satir nanti mendiskreditkan perempuan. Ya ora. Wong apa meneh kok. Nabi itu punya alasan tersendiri. Wong wedok iku dipakai oleh setan sebagai umpan. Dalam hadis kan ada, jadi wong wedok iku dipakai oleh setan sebagai umpan laki-laki. Boro-boro kowe iku sholat jejer wong wedok apa kene terus kene. Lah wis sholat ra plirik. Wong wis sholat nang nggon musala sing anggere ditutupi satir ngono iku kena obahe wong wedok ngono ati mesti mak sereng.
Umpamane setan kok ngono. Nabi itu lebih pandai karena nabi yang digunakan itu logika nubuwah. Logika nubuwah ini ndak sampai kalau dianalisa dengan logika manusia, apalagi manusia nih komplo. Maka kamu dari santri harus hati-hati. Jangan mengikuti ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan dengan kitab-kitab yang mu'tabaroh. Kalau dia menerangkan seperti itu, orang ulama zaman sekarang, terus dia berdasarkan ada kitabnya, madhab ini, tidak apa-apa. Wong dia tidak madhab-madhaban. Kadang-kadang disampuradukan bab-bab sholat dengan bab yang lain. Tafassahu fil majalis itu tidak bab dalam bab sholat. Kok dalam bab sholat Nabi dulu sudah menerangkan seperti itu. Jih luwih pinter Kanjeng Nabi. Nabi tidak menerangkan menganjurkan sholat untuk berjarak, kan tidak ada. Dalam hadis manapun tidak ada. Dalam sholat yang mungkin dia terpengaruh karo aturan sholat di dalam ketika ada COVID ini, wah enak gini. Itu otaknya sudah dikuasai oleh hawa nafsu, oleh setan. Dia akhirnya mencel saka ajaran Nabi. Itulah Nabi mengatakan Abdu alaiya bin nawajid, sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Fa innahu may ya'ish minkum min ba'di fasayarah ikhtilafan katsira. Ketahuilah siapa saja dari kalian besok ketika hidup setelah saya, kamu akan menangi, kamu akan melihat beberapa perbedaan kontroversi yang banyak. Jika dalam perbedaan pendapat kontroversi yang banyak sekali, maka kamu harus kembali, harus berpegangan pada sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdin. Kamu harus berpegang sunnahku dan sunnah para sahabatku. Megang sunnah Kanjeng Nabi. Bila sunnah Nabi dalam bab sholat itu ndak ada Nabi mengatakan harus berjarak. Ngono gak ono. Nah, terus radi tok-tokno menurut akali dewi. Maka hati-hati kalau ngaji itu kamu harus bersanad, ora melu pendapati dewi-dewi. Karena ulama zaman sekarang ini sudah, jangan katakan gue internasional dia terkenal. Lah pemeneh kok wong-wong mengkono ini. Lah wong elek iso terkenal sak dunia, penyanyi-penyanyi ora terkenal sak dunia. Lah orang itu dikenal sak dunia, dikenal apa nih? Wong dikenal kontroversi nih. Bukan karena dikenal karena alim kitabnya ndak. Ulama yang dikenal dunia itu ulama yang dikenal alim kitabnya. Sehingga semua orang-orang alim, komunitas para alim ini mengakui dia ini alim. Dan itu baru ulama internasional. Itu pun dia harus memenuhi syarat minimal ahli hadis, ahli fikih seperti Syed Muhammad Al-Maliki, Imam Syed Habib Umar bin Hafid atau ulama-ulama yang lain sekelas sekarang ini. Walaupun seperti itu, ulama-ulama yang seperti itu, dia tetap tidak memakai logikanya sendiri, tapi tetap berdasarkan kitab-kitab yang ada. Karena ulama sekarang ini tidak bisa memenuhi syarat-syarat orang yang menggunakan logikanya sendiri untuk menentukan tata cara dalam bab ibadah. Gak memenuhi syarat. Hadis paling piro, Quran yo rampal, ngarteno Quran yo jemelu terjemahan. Kok dia menganalisa sendiri. Nah itu kamu harus hati-hati, ojo langsung mbok endal. Senajan dekne sugih ngono. Kadang-kadang wong niku yo
macam-macam alasannya, cari sensasi, cari macam-macam, cari pengikut, telah pengikut akeh. Ya macam-macam bisa jadi alasannya dunia. Nah aku membuat perdamaian seluruh agama. Ya toleransi, tapi dalam bab ibadah ini ada aturan sendiri. Ojo ibadah campur adono karo wong Kristen, jejer salat bareng. Akhirnya nak minggu sekali-kali Jumatan di gereja. Jumatan ora, Jumatan sekali-kali mingguan. Jadi sinkrono khutbah, kene sholat, kene apa iku tutul-tutul kene sholat. Sebab dia sudah mencampurkan itu sing kene sholat dia, sing kene ngomong budom, bom, salihom. Ya itu. Salam. Nabi itu mengajarkan assalamualaikum. Walaupun artinya sama, lafal salam itu tauqifiyah. Salam yang diajarkan banyak ajaran-ajaran Nabi seperti ucapan-ucapan itu yang sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu kita mau tidak mau harus mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Lah podo-podo salam alaihim karo assalamualaikum. Rak podo-podo milih kurak milih ajarane sing diwarano karo Kanjeng Nabi. Lah kok milih ajaran Yahudi? Itu berarti dia ingin menyebarkan ajaran Yahudi, mensyiarkan ajaran Yahudi. Cara ulama kita orang tersebut itu kalau punya niat menyebarkan Yahudi bisa dikatakan kafir. Kalau pas ketepaan tok paling-paling haram. Gak jarak atau akhirnya nyanyi tidak punya niat apa-apa ya haram. Karena apa? Ikut mensyiarkan agama lain. Toleransi, tapi dalam hal berhubungan sehari-hari. Pokoknya kowe gak ganggu ibadah kono gak ngibadah kene wis itu namanya toleransi. Ojo ngibadah bareng-bareng. Kowe salate akhirnya yo ditoleransi. Makanya dia toleransi apa? Wong Kristen nak salat nang gereja nggo kursi, nggo dingklek nggo kursi. Denen mulai mengambil itu. Lah orang Kristen agama samawi yo wong Nasrani dhisik. Tapi kitabnya sudah banyak dirubah. Sudah banyak dirubah, makanya ajaran samanya tur ajarannya nabi-nabi terdahulu menurut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini sudah dimansuh, sudah dirubah dengan ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad ini berarti sekaligus merubah ajaran yang dulu. Walaupun ajaran sebagian Nabi ada yang masih digunakan. Pokoknya patokannya kamu harus mengikuti ajaran Nabi. Walaupun ajaran itu berbeda dengan ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi walaupun berbeda. Kalau ajarannya sama, ya diikuti bukan karena mengikuti ajaran Nabi Isa. Nabi Muhammad kok mengikuti Nabi Isa. Ya, jadi kamu dalam menanggapi fenomena zaman akhir ini hati-hati. Jangan wah kono pengikuti wakil viral, udah usah. Yang penting pegangan kamu itu sunnah. Dari mana kamu dapat mengetahui itu sunnah Nabi dan tidak? Dari para ulama. Dia menulis kitab fikih seperti ini itu dasarnya semuanya dari hadis terus dirumuskan untuk memudahkan kamu. Dirumuskan untuk memudahkan kamu mana yang wajib, mana yang sunnahnya sebagai penyempurna. Jadi kowe belajar ini gampang, jebule wong salat iku ngene, Kanjeng Nabi ngene. Lah, untuk mengetahui ini yang wajib, ini yang tidak, itu ulama telah meneliti semua hadis. Karena ulama yang meneliti hadis terus menyimpulkan dalam fikih, ini semuanya rata-rata itu imam. Imam itu harus bermujulukan imam itu harus hafal jutaan hadis. Lawang saiki ape gawe pendapat dhewe hadis 5 tok sing dihafal mbah komplit mbah ora riwayate mungkin gak apa. Dia ingin mempunyai pendapat sendiri. Makanya dia hanya mengikuti hawa nafsu, mengikuti akali dhewe. Yen akali kuat seperti Imam Syafi'i wong kali ya kumpul. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran, hafal hadis. Hafal 9 tahun hafal hadis muwatta. Zaman saiki
Wis tuwek akeh apal, diapale ya lalinan, terjemahane tek ngartekno ya melu terjemahan. Ya, itu tidak boleh dipegang. Maka kamu jangan ikut-ikutan. Maka kamu harus mengikuti ajaran guru-guru yang telah diajarkan kepada kita. Wa yusannu alla yaj'ala sutrah wallahu a'lam.